Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari di mana saja berada. Jumpa lagi di dalam program Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe, Rabu tanggal 24 Mei 2023. Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan dan menikmati satu pujian ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Namun sebelumnya, mari kita minta kekuatan di dalam Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami datang menundukkan kepala di hadapan-Mu ya Allah, seraya mengucap syukur karena kasih dan penyertaan Tuhan yang telah kami rasakan dari pagi hingga malam ini. Semuanya itu ya Tuhan, kami ucapkan terima kasih dan kami mohon kepada-Mu, Engkau tetap menyertai kami. Terlebih lagi ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Engkau menguasai kami, Engkau mengurapi kami, supaya kami boleh membaca, mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu ini ya Tuhan selalu hidup di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu,
yang akan menyampaikan firman-Mu ini, Engkau berikan kekuatan, kemampuan, hikmat, supaya dapat menyampaikan firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini dari Mazmur pasal 99 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Raja yang kuat yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang telah mendengarkan dan mau mengamalkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Perikop kita malam ini diberi tema kekuasaan Tuhan tak terbatas. Kekuasaan Tuhan tak terbatas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejak manusia diciptakan, manusia seringkali tergoda ingin menjadi penguasa dan berkuasa. Sebab mereka menganggap dengan memiliki kekuasaan, mereka boleh mendapatkan kedudukan dan tempat yang terhormat di tengah-tengah masyarakat. Pada tahun 2024 yang akan datang, negara kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Dan di dalamnya banyak orang yang ikut melibatkan diri sebagai peserta agar mereka boleh mendapatkan suatu tempat terhormat. Mereka boleh mendapatkan kedudukan dan juga boleh memiliki kekuasaan. Dan saat ini telah banyak yang telah mempersiapkan diri. Ada yang sudah memperkenalkan diri melalui pemasangan gambar atau baliho. Dan ada juga yang menggunakan cara-cara yang lain. Mereka rela dan siap mengorbankan harta atau apa saja yang mereka miliki, yang telah dengan susah payah mereka cari dan kumpulkan selama ini, hanya untuk suatu kekuasaan. Mereka tidak sadar bahwa kejayaan atau kekuasaan manusia hanya sementara dan semuanya bisa berakhir dalam waktu singkat. Banyak orang yang sangat berpengaruh dan berkuasa, namun beberapa tahun atau beberapa bulan, bahkan beberapa hari saja, kemudian tidak lagi berpengaruh dan berkuasa karena berbagai masalah atau karena meninggal dunia. Kita bisa melihat bagaimana kisah pengaruh dan kekuasaan raja-raja besar Israel pada zamannya. Seperti Raja Saul
Raja Daud, Raja Salomo, terlebih lagi Raja Yerobeam yang terkenal sebagai raja yang jahat, dan juga kekuasaan Hitler pada masa Perang Dunia. Semua itu hanya sementara, tidak ada yang kekal. Itu berarti mengingatkan kita bahwa kuasa manusia terbatas. Kuasa manusia terbatas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita malam ini, pemazmur menyampaikan bahwa firman Tuhan ini adalah merupakan nyanyian pujian terhadap Allah sebagai Raja yang kudus, yang memiliki kekuasaan dan kerajaan yang tidak hanya terbatas pada lingkup bangsa Israel saja, tetapi juga menjangkau seluruh bangsa di muka bumi ini. Tahta kekuasaannya adalah kebenaran dan keadilan dan damai sejahtera, dan kerajaannya berlangsung selamanya. Sebagaimana dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 21, kekuasaannya jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dalam ayat yang keempat dari pembacaan kita ini dikatakan, Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Ini berarti bahwa Dia adalah Raja yang akan datang menjadi hakim atas orang-orang yang memerintah dengan kekejaman, dengan kesewenang-wenangan, sebagaimana dikatakan oleh Yesaya 10 pasal pertama, celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kedatangan Allah sebagai Raja telah terwujud melalui kedatangan Yesus Kristus dan karya kasih Yesus di tengah dunia ini. Dialah yang akan memerintah dengan penuh belas kasih terhadap semua orang dan akan menuntun kita kepada keselamatan. Dia adalah Tuhan yang mengampuni, tetapi Dia juga yang akan menghukum setiap orang yang tetap hidup di dalam dosa. Efesus 2 ayat 12 mengingatkan kita bahwa jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Karena itu, tetaplah setia dalam iman. Dialah Raja yang kekal dan Allah kita yang akan memerintahkan kemenangan atas kita.
Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan dan meyakinkan kita bahwa kuasa kasih Allah yang senantiasa melampaui segala akal dan pikiran manusia senantiasa menyertai kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita akan berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan.
Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kesempatan yang indah bagi kami untuk mau membaca, mendengarkan firman-Mu, bahkan memahami dan mengaplikasikannya di dalam setiap kehidupan kami. Tapi tak ada kemampuan kami ya Tuhan. Karena itu kami mengundang Tuhan untuk mau bekerja di dalam kehidupan kami, supaya firman-Mu ini boleh menjadi dasar untuk setiap kami melangkah, sehingga kami senantiasa boleh menjalani hidup ini hanya di dalam kasih sayang Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu di jemaat Karambe ini, Engkau kiranya mau menyertai mereka semua ya Tuhan. Engkau mau memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka semua, sehingga mereka semua senantiasa boleh menjalani hidup karunia-Mu hanya di dalam kasih sayang Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, yang berada dalam berbagai pergumulan, Engkau kiranya yang mau datang menyertai mereka. Engkau mau menjamah ya Tuhan, supaya mereka semua senantiasa boleh mengalami pemulihan di dalam kesehatan maupun dalam pergumulannya. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa juga ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami. Engkau kiranya tetap mau menyertai pemerintah kami, supaya mereka senantiasa boleh melaksanakan pemerintahan dengan penuh tanggung jawab, serta senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan, bagi rencana-rencana jemaat Karambe. Engkau kiranya ya senantiasa yang mau menyertai ya Tuhan. Engkau yang mau mencampur tangan di dalamnya, supaya di dalamnya senantiasa rencana-rencana ini boleh berjalan dengan baik. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau tetap sertai kehidupan kami. Engkau sertai kami di dalam menjalani malam ini. Inilah permohonan kami, ini pengharapan kami ya Tuhan, di dalam kasih Yesus Kristus yang kami bawa di dalam anak-Mu. Amin. Demikianlah sabda dan doa malam pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.